Tuh. Set. Aku nang di kan wis janjian ketemu romo tuh jarene nek kapan kowe iki ngopi takon. Oh, diwakili. Wakil sapa? Mbok ono koyo Takon apa perwakilan? Takon diwakili. Oh, Dewan Perwakilan Perkampungan. Oh, koyo wong penting wae. Ayo wis ono. Jak. Kowe nyapu-nyapu ngopo, Jak? Gatar mah. Debu. Ini wae ini. Saya wis telu lho iki. Kancane aku kan. Iki wis dipake nggo Yosef kira Ya, bawa belum tak sapu. Ora, kowe lungguh wae iki. Kemarin kan ketemu, katanya mau tanya-tanya. Oh iya, Pak, bener. Kamu itu tak bawa aja itu kan. Ora, Jati diri saya loh. ora jadi diri apa? Neng kom sosok mung dadi tukang nyapu. Penting mau nyapu mau. Nah, persatuan. Jaga Kebersihan loh. Kan lagi Covid. Oh iya, Covid itu orang harus bersih ya. Mau bersih, jaga dulu. Ayo katanya mau tanya. Aku sekat. Kakaknya apa? Ora. Tanya apa? Katanya tentang mental style. Oh, ora. Peta kosa kan wis biasa to ya, Dok. Belum tahu. Gini loh, mau kan kemarin tuh ada yang kan saya buka IG, saya kan anaknya sosmed banget. Terus buka IG, Instagram. Ada yang bilang kalau Pentakosta itu sebenarnya nggak cuma satu loh, arti Pentakosta sendiri itu. Pentakosta kan penta 50, hari ke-50 maksudnya Pentakosta. Penta itu angka 5. Beda dengan pantai, kalau pantai kan pantai. Jauh mau. Ya benar apa Bang? Pentakosta kan Pentakosta. maksudnya hari ke-50, hari ke-50 maksudnya. Oh. Lah nek ngomong kowe ngerti Pentakostane awake dhewe, kita kan ngomong kurang Jawa apa ya kowe ya. Dari 50. Kita 5 hari raya Pentakostanya kita itu kan sebetulnya kan bukan memperbaharui tapi mengartikan baru dari Pentakosta Yahudi. Kalau orang Yahudi itu kan Pentakostanya itu mereka merayakan turunnya Taurat. Taurat Musa. Oh. Dua batu itu baru batu Oh, itu iya. Musa. Pentakostanya itu. Jadi mereka kan lalu punya pikiran ini hukum tertatah di batu. Ya. Nah, sedang kita kan merayakan Roh Kudus. Jadi hukum tertatah di hati, gitu loh. Di hati kita ya ditata gitu. Nek sing Yahudi itu batu Taurat, hukum Taurat, kita hukum Roh Kudus berarti Allah sendiri itu yang ada di dalam hati karena Roh Kudus kan Roh Tuhan. Ya kan? Tetapi ternyata orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu mewarisi juga tradisi Kanaan. Karena itu bangsa-bangsa dulu sebelum orang Israel masuk ke tanah Palestina itu ada bangsa Kanaan, ada berbagai macam bangsa. Hampir setiap kota itu adalah satu negara sendiri gitu. Dan yang Daud itu yang bisa menyatukan mereka. Nah, mereka ternyata mempunyai hari raya sesudah panen, penutup panen gitu, tutupan panen. Ya, mereka bersyukur karena panen kan. Jadi syukurnya itu karena panen gitu. Tapi kalau panen ada pembukaan kan? Nah, pembukaan ini itu oleh bangsa Yahudi, oleh bangsa Israel itu bukan diganti tetapi diperbaharui maknanya dengan hari raya Paskah. Nah, kita juga nanti ya memperbaharui ini makna baru lagi Paskahnya itu dengan kebangkitan Tuhan. Jadi ini adalah sebetulnya mau kalau bangsa Israel, bangsa Kanaan, terus dimaknai baru oleh orang-orang Israel, penghuni baru wilayah itu, lalu dimaknai baru lagi oleh kita orang-orang Kristiani. Tetapi pada awalnya memang dari masa panen, lalu misalnya penutupan panen, turunnya Taurat, hukum yang tulis batu, terus kita. Pentakosta itu kan yang ini ya, kalau yang kita hayati sekarang itu kan yang peristiwa lidah-lidah, turunnya Roh Kudus itu. Turunnya Roh Kudus itu para rasul merasakan dan mengalami. Tapi orang para rasul kita percaya bahwa Ibu Tuhan pun juga menemani para Maria itu menemani para rasul. Itu para rasul itu di rumahnya Maria ya? Atau gimana sih? Tentu kalian ingat pada waktu dulu itu Kamis Putih.
peringatan Kamis Putih itu kan Ya. Tuhan Yesus mengutus 2 murid untuk menunjukkan di mana mereka harus berperjamuan itu kan. Nah, perjamuan maksudnya itu senator, dan itu menjadi tempat ternyata, menjadi base itu, dan itu dipercayai oleh gereja sejak awal bahwa itu juga mereka mengalami Roh Kudus di situ. Mereka tetap berkumpul di rumah itu di lantai 2. Ya. Jadi rumah penghuninya di lantai bawah, terus mereka ada di lantai 2. Sehingga kalau mereka kumpul-kumpul, orang ngomong sih dong ngerti. Kan mereka kan dalam keadaan takut. Sampai Pentakosta itu masih takut ya? Takut, mereka takut. Kenapa? Karena guru mereka sudah dibunuh. Iya. Nah, mereka sendiri sebagai muridnya, lalu dialek Galilea ini orang iso dilangi kan. Ya kowe mau neng ndi neng kowe misalnya kowe wong Banyumas, neng Yojo, bisa ngilangi Banyumas e. Kan di Jogja aja tetap kayak gini mah. Dede ya. Ah, ide kan nyong dhewe ta. Susah emang. Tetep kan. Ngomong lo gue kecatat malah bilang. Ya. Lah ya ra iso. Nggak bisa ya. Ra iso logat enggak bisa. Maka mereka merasa bahwa kalau mereka keluar Nggak pede. enggak konangan. Oh iya benar. Konangan. Karena diajari. Maka Petrus itu kan gampang ditingkani oleh penjaga yang itu. Kenapa? Karena dia ngomong. Bukankah kamu orang Galilea? Ikut dia, Oh iya. Ketahuan. dari ketahuan itu dari omongnya ketahuan. Rasanya gede-gede memang nggak apa. Iya benar. Kamu orang dulu. Jadi wong bisu ya. Oh yang di pojok ada loh yang gini-gini. Nggak bisa. Selamatkan bisu ya. Pojokan apa? Pojokan TV ya. Ono sing diganti kok. Ono sing dipecat kok. Lah pas presidennya itu pas pidato begitu, dia mengatakan begini-begini di pojok itu. Oh, malah nggak tahu. Saya taunya yang Katolik itu loh, mau yang di. Maksudnya yang di pojok itu kan ini kan Medan. Jadi ada muncul-muncul. Sing ngomong. Oh iya. Lentur. Berarti mau Pentakosta itu sebenarnya dalam 2 artian yang tadi sudah Bapak jelaskan itu sama-sama apa ya, memaknai berkat gitu loh. Ya, sekaligus yang dimaknai itu pertama turunnya Roh Kudus, yang kedua itu setelah Roh Kudus turun, terus Petrus kan pidato dalam arti khotbah karena mereka punya keberanian langsung, punya keberanian untuk mewartakan Tuhan. Lalu dia berkhotbah. Pada saat itu khotbah itu dia langsung 3.000 orang minta dibaptis. Nah, karena 3.000 orang diminta dibaptis itu pada saat itu gereja itu merayakan ini kelahiran gereja. Karena kita kan anggota gereja, Iya. syarat menjadi anggota gereja apa? Iya, baptis. Iya kan? Baru mau tak jawab loh itu. Lah baptis kan? Jadi sih kamu. Saya ingin nih, para rasul menjadi pengikut Tuhan dibaptis ora? Traduksi nggak nyatet. Iya sih. Ya kan? Jadi pengikut Tuhan Yesus dibaptis ora? Tuhan Yesus kan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yang Tapi lainnya. para rasul, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Enggak pernah denger sih mau cerita. Yohanes cerita, Nggak ada. tidak ada ceritanya. Tapi Paulus menjadi pengikut Tuhan dibaptis, kan? Baptis. Nah, tapi para rasul, Matias saja menjadi pengikut Tuhan. Pada waktu menjadi pengikut Tuhan, dia salah satu syarat menjadi rasul kan tidak ada istilah dia yang dibaptis gitu, enggak kan? Tapi dia yang mengikuti Tuhan semenjak Tuhan dibaptis sampai Tuhan nekrat, ya kan Matias. Tetapi para rasul, jadi maka menjadi istilahnya anggota gereja itu syaratnya kan baptis. Kalau ini mau kan salah satu tandanya itu kan para rasul berbicara dalam bahasa roh. Hah? Itu bahasa roh itu seperti apa sih Mas? Kamu bahasa roh. Saya kowe buka HP-mu ono nganu to dan googling lah. Googlingnya jangan yang kesuwen. Dan mau ini buka apa mau? Bahasa Inggris nganu apa itu bahasa roh. Bahasa Inggris bahasa roh. Kan ada apa? Speed. Kisah para rasul. Oh. Kisah para rasul.
Kisah Para Rasul, bahasa roh, suwen ya. Ini mau cepet mau. Ya. Bahasa Inggrisnya kan mau? Bahasa Inggris wae. Basamu kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Iya. Nah, ya. Wah ini cuplikannya ya mau yang ada bahasa Arabnya. For they heard them speaking in other tongues and tracing. Berarti tongue language. Tang itu artinya lidah. Lidah. Ya, tongue language. Berarti kita bahasa roh di Indonesia di bahasa Inggris bukan spirit language. Roh kan biasanya spirit ya di bahasa Inggris, tapi diartikan tongue. Berarti Lidah. nah berarti bahasa dermimil toh, sembayang dermimil sembayang. Bahasa lidah artinya dermimil sembayang. Iya. Awake dhewe iso krungu suarane, Bergumam gitu ya. ya. Bukan hanya bergumam, tapi keluar suara. Oh. Keluar suara kan bahasa lidah keluar, Iya. keluar suara. Nek mung bergumam to langsung kaya gak mil ya. Kuwi lak mangan. Rasanya kan. Nah, tapi betul ini keluar ini. Dan itu di situ dia tidak bisa mengkontrol orang itu. Kalau itu kan ini apa salah, tidak bisa mengkontrol. Seolah-olah ini ngomong terus orangnya sendiri seolah-olah tidak tahu apa yang dia omongkan, tetapi dia merasakan dan mengalami bahwa Tuhan itu ada di depan mereka. Tapi bahasa roh yang sejati, orang mandek goro-goro diorgeni. Kadang-kadang ada orang pas doa bersama, lalu orgennya mandek kok bahasa roh ya mandek, ora mungkin toh ya. Seolah-olah kayak kuwi nyanyi orang bahasa roh. Iya. Nyanyi. Berarti kalau dari kita sendiri tuh ada apa ya, Mbak? Pendalaman bahasa rohnya gitu ada nggak? Bahasa roh itu karunia yang diberikan perorangan. Berarti Perorangan. nggak semua orang Katolik itu bisa. Setiap orang bisa berdoa, itu jelas. Tapi setiap orang dituntun oleh Roh Kudus itu untuk bisa berdoa. Nah, kita dalam berdoa itu seringkali harus apa itu ya istilahnya. Nek kowe praktekmu ae, praktekmu. Nek sembahyang demi nama Bapa, Putra, Kristus ya, maksud. Yakin ora ngarep Roh Gusti. Nek Jujur. rasa merinding, oh Nah, itu berarti ada. istilah itu. Kalau saya Saya biasanya takut. Nek ono Gusti Hmm. ditinggal merem apa tinggal melek? Saya kalau sembahyang mulai itu nggak fokus mau. Oh ini apa gitu. Kalau saya malah melek. Oh beda-beda ya. Kalau merem malah bayangin yang lain. Nggak fokus. Gitu tuh. Beda. Saya kalau merem malah kelingan tugas-tugas saya. Nah, karena ada keyakinan dalam doa itu pas demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita punya keyakinan Tuhan itu hadir gitu, ya kan? Nah, orang murid itu pun juga pada waktu dia mengalami Pentakosta, dia merasakan Pentakosta Tuhan, Roh Kudus ada, lalu timbul keberanian. Di situ tampak bahwa mereka merasakan dan mengalami panggilan Tuhan. Tuhan sendiri yang memilih mereka. Jadi lidah-lidah api, simbolnya lidah-lidah api kan? Betul. Lidah-lidah api itu kan menjadi simbol semangat. Karena kalau kita melihat Roh Kudus itu kan sejak awal, lidah api itu kan salah satu simbol aja. Jadi ada simbol yang lain, misalnya itu Tuhan Yesus dibaptis, ada belum mati. Waktu itu juga harus membaptis memberikan kesaksian aku yang belum mati, malah yang muda. Roh Kudus, simbol Roh Kudus, sehingga sampai sekarang kan banyak orang membuat simbol Roh Kudus itu belum mati. Lalu Pentakosta, lidah-lidah api untuk melihatkan semangat, aspek semangat. Kalau belum mati kan aspek damai, orang damai, berdamai dengan dirinya sendiri dan berdamai dengan lingkungannya. Iya. Belum mati. Kalau simbol-simbol apa lidah-lidah api itu kan lebih semangat, berkobar-kobar semangat. Jadi lidah-lidah api memperlihatkan bukan panasnya, tetapi semangatnya. Maka Petrus pun juga bersemangat untuk berkorban sampai 3.000 orang dibaptis. Jadi itu sehingga gereja mengklaim sampai sekarang sampai kata itu ada ulang tahun gereja seluruh dunia yang dipimpin oleh Petrus. Nah, Iya. maka pemimpinnya adalah Petrus. Dan sedangkan kita mempunyai Paulus adalah pengganti Petrus. Apa? Ya, ganti Petrus. Itu.
Lalu yang berikutnya adalah kita melihat simbol yang lain itu Tuhan Yesus pada waktu dia mau berpisah dengan murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, dia mengembusi para murid dengan nafasnya, mengembusi. Lalu dan Yesus mengatakan, terimalah Roh Kudus. Berarti simbol yang ketiga adalah nafas Allah. Nah kalau nafas Allah berarti tanda seperti dulu kita diingatkan. Diingatkan apa? Pada saat Tuhan itu menciptakan Adam. Oh iya. Adam. Ya. Jadi Tuhan kalau jadi membuat Tuhan seperti tukang tembikar gitu ya. Membuat wis digawe. Aku tidak tahu apakah Tuhan pada saat membuat Adam itu gawe udel loh ora kan ya. Wali tak tahu. Ya karena udel kan tanda bahwa dia dilahirkan kan. Iya. Dia gawe udel ora berarti aku. Tapi untuk menghidupkan itu yang dari hidup di tanah itu, yaitu dengan nafas dia mengimbusi, ada kehidupan. Berarti tanda Roh Kudus adalah menghidupkan kan, tanda kehidupan, menjadi ciptaan yang baru. Nah kalau kita sudah hidup diimbusi oleh nafas Allah, berarti tanda bahwa kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru yang bagaimana? Yang berbeda dengan manusia lama kita. Gitu. Nah, itu kan simbol-simbol seperti itu kan jarang dikemukakan. Apa nih kalau zamanmu, zaman saiki, saumuranmu kok serius, buka-buka, iki potong. Kadang kalau kowe kanca-kancamu, pokoknya saya penting apa sih diomongke romone ngono. Oh, pokoknya romone coba, baca coba. Bisa ditakoni romone, hobine apa? Babu Iya. Aku keturun nih. Bener loh, di gereja itu tempat biasanya untuk bubuk paling iya, paling nyaman gitu loh, mau udah adem banget. Kamu sudah mempraktekkan sabda Tuhan. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu. Berarti gak salah kan? Letih lesu berarti kan ngantuk, turu ya. Genaplah nas yang tertulis ya. Tapi ini kan kita untuk menjelang Pentakosta itu kan ada novena ini ya, novena turunnya Roh Kudus. Iya. Nah biasanya kan kita diadakan di gereja sekaligus misa. Otomatis kan sekarang diadakan pribadi di rumah. Gitu. Pribadi di rumah dan gereja ya kita menggunakan kalau misa online, kita misa novena. Kita doakan tapi kita ambilkan doa yang paling singkat. Ya. Itu apakah kalau novena itu harus dilakukan 9 hari berturut-turut di jam yang sama? Kita berangkat dari kata novena. Dari kata nona, itu dari bahasa Latin ya. Nona, artinya 9, berarti 9 kali doa. Nah kita kebetulan setelah Tuhan Mikrat sampai ini Pentakosta itu setelah itu ada 9 hari menunggu kan. Nah 9 hari maka ini kita bisa melihat ada 9 kesempatan untuk berdoa. Nah maka ini karena 9 disebut novena. Jadi doa. Dan kita sebetulnya supaya orang lebih dalam novena itu pemahaman mengenai kehadiran Roh itu mulai diingat kembali gitu, mulai di refresh, mulai lagi mengingat Roh gitu, Roh Kudus. Kan kita punya Allah itu dalam Kudus Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kayak kita berjujur, gue paling oke sembahyang di sapa? Bapa dan Yesus atau Roh Kudus? Apa Maria? Maria juga, Bapak dan Maria. Iya, tetapi Allah Roh Kudus seringkali menjadi enggak. Nah, apa orang? Enggak dekat singkatnya. Karena pengenalan akan Roh Kudus itu tidak menjadi semacam pewartaan khusus itu, diwartakan secara khusus itu. Sehingga kita jarang menyapa Allah Roh Kudus. Nah kita diingatkan sebenarnya dalam novena tentang Allah Roh Kudus. Dia yang sebetulnya menghidupi kita. Dan wahana Allah Roh Kudus itu bukan hanya gereja, tetapi dunia itu berarti orang-orang sekitar. Sekarang gini aja, ambil contoh ya. Kalau kamu melihat ada baptisan dewasa, kok dia mau untuk dibaptis guru-guru?
Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri orang itu sendiri kan. Artinya Roh Kudus yang menuntut orang itu supaya dibaptis. Berarti kelihatan kalau Roh Kudus berkarya itu ya di kalangan mereka, di kalangan orang-orang bukan Katolik pun itu juga berkarya. Lalu juga kita mengakui adanya keselamatan di luar gereja. Iya. Kenapa? Karena orang itu juga mengalami dampingan Roh Kudus sehingga orang itu berbuat baik. Kalau orang itu setia dengan kebaikan, berarti setia dengan Tuhan kan? Berarti Harus didoakan di jam yang sama gitu kan? kalau didoakan jam terserah orangnya ya. Pokoknya biasanya kalau kita perjanjian dengan orang itu tergantung dari niat orang. Sebetulnya itu juga menandakan tentang niat orang. Saya mau kesetiaan orang itu berdoa. Yang penting 9 hari. Nah, yang jelas adalah 9 kali itu. 9 kali. Nah, Berarti kalau misalnya kan saya pernah itu 9 nominal itu. Terus kan saya punya teman. Terus teman saya itu dulu kalau misalnya saya udah mulai jam 11 ya 11 terus nyampe 9 hari. Nah, suatu hari saya apa ya? Tiduran. Lupa. Saya kayaknya jangan. Ya, terus nggak novena. Janjian. Nah, terus lupa. Aduh, jam 11 sudah jam 11 lewat. Gitu terus gimana mau itu? Apa boleh langsung disusul atau gimana? Lah makanya saya tadi mengatakan yang penting itu niatnya. Terus 9 kalinya itu tidak berubah harinya, tidak terganti harinya. Jadi terserah orangnya. Jadi kita harus melihat bahwa hidup kita itu seperti prinsipnya Santo Benediktus, ora et labora, orang berdoa dan bekerja. Kita hidup itu tidak hanya melulu berdoa tapi juga bekerja. Nah, bekerja kadang-kala ya kita kadang-kala fokusnya bekerja itu, tapi dalam rangka doa pun juga bekerja pun juga dalam rangka doa itu juga. Jadi di situ kita tidak bisa memisahkan, aku pas yang-jangan ini, yang-jangan ini kayak Gusti kan. Masalahnya orang Gusti, orang yang Gusti, dia Gusti anak. Nah, berarti kan saya masih dilindungi dan saya masih sadar gitu. Kudus yang bekerja. Iya, masih enggak tahu. Wah, iya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini Roh Kudus itu dengan 9 kali itu supaya ada kesetiaan dan kita diperkaya, diperdalam itu ngomong-ngomong si Yosef itu tetap orang Dia nggak bisa kayak baru nunggu indigo. Mungkin dia sedang berdoa novena juga. Supaya ada terpasang dengan lancar. Dan kita berdoa supaya jenggot itu dikerok. Nggak perlu kulitnya. Itu ada kebersihan. Nah, itu loh. Gimana? Ada mau ditanya lagi nggak? Apa enggak? Tadi kan Mas Dimas tuh sempat waktu itu pagi siang itu bahas tentang itu loh, mau semak apa Mas? Oh, semak berduri ya, tanda kehadiran. Itu juga ada kaitannya sama Pentakosta nggak? Enggak. Itu panggilan khusus Musa. Oh iya. Musa. Karena Musa kan pada waktu itu kan belum sadar siapa yang diutus. Lalu belum ada semacam pemahaman siapa Allah. Karena pada waktu dia hidup di Mesir lebih banyak dia berhubungan dengan dewa-dewi Mesir kan ya, karena di istana. Sehingga relasi dengan orang-orang Yahudi kan kurang. Dan dengan orang Israel, maka di sana Tuhan mau menegaskan siapa dia yang mengutus Nabi Musa. Jadi Tuhan bukan Tuhan yang didoakan oleh orang Israel yang tidak dikenal siapa dianya, tetapi ternyata Tuhan adalah pribadi yang bisa mengutus dia. Sehingga dia kan semangat. Walaupun terkosong, tapi dia tetap semangat. Jadi walaupun wujudnya api, tetapi lebih itu panggilan khusus sih Musa. Jadi bukan tidak ada hubungannya dengan Pentakosta.
Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak semua simbol api dalam kitab suci itu harus Pentakosta. Itu Sodom Gomora sing lautan apa itu hujan api itu sudah Pentakosta. Saya kurang ilmu. Diminum lho mau ngono. Iya. Oh ini kita Kelak. tak kira pajangan. Ora aku wedang. Kita pesan. Ya Pentakosta. Iki ya kan itu anu berkah. Boro-boro Yosef mau kan Oh iya. Yosef lah ya wes. Oh iya mau. Nih saya punya apa ya? Keresahan hati. Kalau misalnya kan kemarin itu baru Pentakosta teman. Nah, kayaknya itu dari teman-teman saya, dari orang-orang di lingkungan saya itu kurang memaknai Pentakosta itu sendiri. Terus sebenarnya tuh kita sebagai manusia, sebagai umat Katolik itu sebenarnya memaknai Pentakosta sendiri itu harusnya bagaimana? Iya, Pentakosta pertama kita merasa itu hari 50 ya, 50 setelah Paskah. Kalau liturgi itu sebagai penutupan masa Paskah. Umat memaknai sebetulnya, tetapi hanya tidak menyadari. Karena kita bergantian dari liturgi warna putih ke liturgi warna hijau. Ya kan? Iya. Jadi umat-umat nggak sadar bahwa kita ada perubahan. Setelah itu Pentakosta menutup liturgi Paskah, warna Paskah itu menjadi warna biasa. Ada perubahan. Lalu juga yang kedua kita melihat bacaannya juga sudah berbeda. Jadi sudah ada perubahan, ada perbedaan. Nah sekarang umat hanya belum disadarkan bahwa ini adalah hari besar gereja kita, ulang tahun gereja. Kalau orang ulang tahun itu sebenarnya kan selalu kalau mau meniup lilin make a wish gitu. Dan make a wish. Ada satu harapan. Nah harapan ini yang mau disasar apa? Nah gereja, istilahnya lingkungan kan belum ada ukur bareng. Yuk kita mau membuat apa? Gereja di lingkungan ini mau apa? Kurang. Gereja di wilayah ini mau apa? Dan istilahnya kurang semarak pada saat Pentakosta dibanding dengan ulang tahun paroki. Iya, betul. Kayaknya lebih heboh di paroki gitu. Nah, ulang tahun paroki daripada ulang tahun gereja. Ulang tahun paroki baik nggak bayang ya. Maka gereja, untung gereja di keuskupan kita itu sudah sadar beberapa tahun yang lalu. Sadarannya di mana? Kalau kamu perhatikan, terus tahu kurang istilah prikas. Rencana hidup keuskupan. Aku Semarang. Iya. Tahun berapa? Tahun 2035. Benar aku. 2035 kan? Iya. 2035 berarti itu ulang tahun keberapa? Setelah Tuhan Mekrat. 2000 kan? Oh 2000. Ya kita tahun 2000 kan? Kita melihat Tuhan Yesus lahir kira-kira tahun 0 gitu ya, tahun 0 kasarannya ya. Nah, usia Tuhan Yesus pada waktu mulai berkarya 30 dan Yesus berkarya 3 tahun. Nah, meninggal 33 kan? Oh, siapa? Ya mau 3 tahun loh. Oh benar. Oh, aku mau Tahun. coba beli diri. Itu 35 itu hanya sekedar untuk membulatkan. Jadi seperti itu apa? Ulang tahun ke 2000 Tuhan Mekrat. Nah, Tuhan Mekrat terus Tuhan memberikan Roh Kudus kan? Berarti sebetulnya 2000 tahun ulang tahun gereja. Ya kan? Istilahnya seringkali secara nggak langsung kita dituntun sebetulnya untuk kita harus menyusun bisa ulang tahun ke 2000 gereja. Ternyata kasih itu. Nah, untungnya keuskupan kita tidak mengajari supaya semua orang dibaptis, enggak, tapi supaya semua orang berjalan dalam kehendak Roh. Artinya apa? Kebaikan. Jadi gereja harus menjadi terang, menjadi bentara untuk kebaikan. Dan kalau kita bisa mengeluarkan kebaikan ke semua orang, berarti pasti itu sukses. Nah, maka kita bisa melihat.
iki wis ngisor-ngisor sudah ngomong ya. Saya kayak belum nyapu bawah. Oh, makan udah geger. Sudah ini Aku geger kayak mungkin manggung. Terima kasih Romo Ya. punya. Ya wes ini di ruang perpustakaan. Jadi nanti kalau kamu butuh bacaan, ada bacaan. Ini ada konan. Nah, itu komik barang Oh, ini komik liyane yo. Ini ngono buku manajemen barang. Wis. Nggih pun terima kasih ya, Romo. Ya, Bisa salaman nggih. Yo, ora usah salam aku tak ngontek wedang sih. Aku yang ngontek wedang lah. Aku jentak bujuk. Apa nggih? Nah, Nyapu sih. Oh iya, masa ora oleh. Makasih ya, Mo ya. Tetap sehat, Mo. wis mateni le.